Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga detik ini, malam hari ini memberi kita nikmat sehat, usia panjang yang insya Allah penuh barokah, dan memberikan kita anugerah kenikmatan berupa Islam, iman, dan ihsan. Dan semoga kita telah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sholawat serta ta'lim salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang lantaran beliau hari ini kita bisa menjadi bagian dari umatnya yang istimewa, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma. Tentu yang kita muliakan, kita taklimi sahabat saya, guru saya, Kiai Haji Fauzi Sa'dullah. Ini awet ganteng, awet alim. Saya pertama kali berjumpa dengan beliau tahun 2006. Waktu itu juga kita sama-sama alumni dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya sowan ke dalam beliau, dipameri burung. Wah, banyak sekali burung berkicaunya. Sehingga walaupun kami sudah 20 tahun tidak berjumpa dan hanya komunikasi melalui WA maupun komunikasi balas chat, balas komentar di Facebook, tapi saya sungguh mengagumi beliau karena bulan lalu beliau ngabari beliau Kiai Fauzi adalah salah satu juri di Musabaqah Qiraatul Quran se-Jawa Timur. Ini tadi ketika beliau ngirim pesan suara Pak Haji ke saya, pesan suara beliau suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Yang justru nyaring suara kicau burungnya. Luar biasa ternyata ini. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, salah satu ulama muda kebanggaan Bangkalan. Tentu yang juga tidak lupa kita muliakan Bapak Haji Gunawan selaku Sohibul Bait dalam acara rutinan kita kali ini. Alhamdulillah minuman datang terlebih dahulu. Terima kasih. Dan semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah dalam segala aktivitas. Saya menduga beliau ini memang ahli sholat tahajud, menjaga wudhu, kelihatan dari wajah beliau yang tidur seperti ini. Tidak lupa juga kepada Kiai Alif Muhammad, semoga beliau senantiasa sehat walafiat, gagah ganteng seperti ini. Dan tentu yang istimewa Kiai Zainal, masih ganteng, ya, gagah seperti ini. Dan tentu saja yang istimewa pula kepada para ibu-ibu yang glowing. Masya Allah, yang glowing solihah semua. Ini komposisinya memang hebat. 90% yang hadir itu adalah emak-emak. Sedangkan bapak-bapak tidak tahu apakah memang sengaja tidak hadir atau sengaja ditinggal di rumahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para ibu semuanya, langsung saja. Pertama, saya masih belum profesor juga belum doktor. Insya Allah ini mohon doanya. Januari ini insya Allah saya akan ujian terbuka di UIN Sunan Ampel Surabaya program doktor. Sejak saat itu insya Allah sudah resmi jadi doktor, dan semoga 3 tahun lagi menjadi profesor. Jadi profnya bukan lagi prof provokator, tapi prof profesor. Bukan lagi profesor alias protolan pemuda Ansor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika menyaksikan komposisi seperti ini, saya teringat salah satu hadis favorit saya yang selama ini saya sampaikan di dalam acara fatayatan atau muslimatan, mengenai kegemaran ibu-ibu pada dasarnya itu bukan gemar menggosip, tapi gemar kajian ilmu. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, silakan direkam. Hadis ini jarang disampaikan bahkan oleh ibu nyai mungkin atau oleh mubalighah. Tapi hadis ini sengaja saya sampaikan di dalam forum istimewa ini lantaran saya menyaksikan ibu-ibu semuanya yang hari ini hadir, malam hari ini hadir adalah bagian dari umat Rasulullah yang menjalankan sunnah Rasulullah, yaitu menuntut ilmu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika para ibu-ibu sahabiyah
para sahabat perempuannya Rasulullah itu berkumpul saling curhat, pada akhirnya ketemu satu titik pembicaraan. Apa? Enak ya suami-suami kita. Kenapa, Bu? Mereka loh enak, tiap hari bisa berjumpa sama Rasulullah, berguru sama Rasulullah, mendapatkan nasihat dari Rasulullah, berguru menghafalkan hadis dari Rasulullah. Sedangkan kita nggak pernah kita dapat kesempatan sowan berguru kepada Rasulullah. Ya iyalah, biru aja yang sowan sama baginda. Nggak berani saya. Ayo ya gitu kita sowan kepada Bunyai Aisyah. Bunyai Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Ayo. Akhirnya kumpulan sahabiah ibu-ibu ini sepakat sowan kepada Sayyidah Aisyah. Menyampaikan usulnya, Bunyai Aisyah, Bunda Aisyah Ummul Mukminin, kami itu iri, para anak-anak laki-laki kami, para suami kami mendapatkan kesempatan berguru kepada Nabi, sedangkan kami nggak dapat. Akhirnya hanya kumpul-kumpul. Terus kenapa, kata Bunda Aisyah? Kami ingin mengaturkan kepada Rasulullah agar beliau menyediakan satu waktu dalam sekian waktu untuk mengajari kami apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalimatnya sangat indah, kalimat yang sangat indah, dan ini kami laki-laki memaklumi karena sudah wataknya, zahirnya, sejak lahirnya, gawan bayinya wong wedok senengane protes. Kalimat indah yang terekam dari hadis riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, dhahaba rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman nahtika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Masya Allah. Ini yang menyampaikan ibu-ibu sowan kepada Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba rijalu bihadithika. Wahai utusan Allah, kok enak kau laki-laki di antara kami bisa mendapatkan hadis dari panjenengan. Maka kami menginginkan, wahai Rasulullah, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka wahai Rasulullah, utusan Allah, yang kami inginkan adalah panjenengan ajunan menyediakan satu hari dalam sekian waktu untuk mengajari kami, sekali lagi, untuk mengajari kami apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada ajunan. Oke. Indah enggak hadis ini? Indah enggak hadis ini? Sangat indah, Ibu. Kenapa? Para kaum hawa, perempuan yang dalam konteks zaman Arab saat ini tersisih, ternyata masih memiliki watak sebagai penuntut ilmu, pembelajar yang baik, sampai merasa iri terhadap potensi yang dimiliki kaum laki-laki, sehingga mereka menginginkan agar Rasulullah menyediakan satu waktu untuk mengajari mereka ilmu. Maka Rasulullah pun mengabulkan permohonan dari emak-emak sahabiah ini. Dan ini yang istimewa, perempuan yang berguru kepada Rasulullah, mendapatkan hadis dari beliau, pulang ke rumahnya menyampaikan hadis ini kepada putranya. Putranya kelak menjadi ulama besar dari kalangan sahabat kecil, sohib sahabat. Kemudian anak-anak ini memiliki murid lagi dari kalangan tabi'in. Tabi'in memiliki murid lagi dari kalangan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in memiliki murid lagi dari al-a'immatul madhahibil arba'ah. Sampai kepada ini punya murid, sampai akhirnya Mbak Hasyim Asy'ari itu memiliki muridnya memiliki murid belajar hadis ini, dan kemudian kita warisi hadis-hadis yang sampai hari ini. Bu, Pak, halo Ibu. Kecepatan. Jadi di zaman Nabi ada 75. Jadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW
Rasulullah dan menjadi perawi hadis alias penyambung lidah Rasulullah alias penyampai kabar-kabar sabda mulianya Nabi. Ada berapa orang? Ibu yang belakang, ada berapa orang tadi sahabiah yang menjadi perawi hadis? 75. Cerdas solihah semua. 75 orang perempuan sahabatnya Nabi ini memiliki murid. Sebagian muridnya laki-laki, sebagian muridnya perempuan, sebagian laki-laki dari kalangan anaknya. Mereka ini punya murid. Wong wedok hebat seperti ini. Kenapa di antara sahabiah memiliki murid perempuan, sebagian lagi memiliki murid laki-laki? Lantaran percikan ilmu, percikan barokah oleh karena itu mitra olahraga RCTI yang dirahmati oleh Allah. Ketika ibu-ibu pada hari ini yang biasanya jam 8 malam asik scroll tik, Insta, Real Space sambil menyaksikan drama saking seringnya nonton dracin alias drama Cina, saya curiga jangan-jangan di antara ibu-ibu ini ternyata ada yang nyamar padahal aslinya menjadi CEO. Jangan-jangan ini yang kameramen ini CEO. Ibu-ibu yang biasanya jam segini asik nonton scrolling TikTok, IG, Facebook, wa'ali wasobi ajmain, atau asik menonton sinetron curahan hati seorang istri yang ketika suaminya nempelin si istri perempuan solihah ditempelin suami yang kurang ajar, plak langsung ada terdengar backsound ku menangis. Ya gimana lagunya Rosa itu? Ku menangis ya kayak gitulah. Atau yang saat ini biasanya jam-jam segini lagi asik nonton sinetron Azab Ilahi, atau jam segini asik menyaksikan tayangan serial Netflix judulnya Ipar Adalah. Ya Fauzi, lihat jamaah jenengan yang perempuan itu ya, ternyata sama kegemarannya dengan saya. Balen sekarang. Balen ya. Tinggalkan semua untuk rutinan pada majelis kali ini di tempat usahanya Pak Haji Gunawan, dibimbing oleh Kiai Fauzi. Ini membuktikan kalau panjenengan ada ghirrah, ada gairah, ada rasa cinta kepada ilmu, maka jaminannya siapapun seseorang yang memiliki kegemaran terhadap ilmu, maka biasanya Allah pun memberikan keberkahan ilmu bukan hanya kepada dirinya, melainkan kepada anak, cucu maupun cicitnya. Kalau tidak ada keberkahan misalnya kepada anaknya, maka Allah memberikan anugerah berupa barokah ilmu kepada cucunya. Kalaupun cucunya tidak menjadi ulama, maka cicitnya. Kalau cicitnya tidak jadi ulama, maka kemudian buyutnya dan lain sebagainya. Cek riwayat-riwayat ulama seperti ini. Makanya oleh karena itu ibu-ibu yang glowing ini, semoga kehadiran panjenengan dalam majelis rutinan setiap bulan ini menjadi wasilah penebus menebus solehahnya mulia panjenengan ajudan semuanya. Allahumma. Oke. Sudah paham riwayatnya ibu-ibu sejak zamannya Kanjeng Nabi, sejak zamannya Rasulullah itu wataknya memang cinta terhadap ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk. Lanjut. Ini temanya. Nah, ini tadi saya sempat miskomunikasi dengan Kiai Fauzi ya. Awalnya memang kita rencana bikin apa?
PowerPoint ya. Ternyata tadi ada info kalau layarnya tidak bisa dipakai, sehingga kemudian laptop saya tinggal hotel di Surabaya. Saya datang dari Jember tadi sama anak sama istri sama anak, saya tinggal di Surabaya, kemudian saya lanjut ke sini ini demi menjumpai ibu-ibu yang soleh dan glowing seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, temanya Pak Yai Zainal tadi apa nih? Ketahanan keluarga. Sampai lupa saya. Ini sebentar. Ketahanan pangan, bukan ya? Ketahanan keluarga di era AI, Artificial Intelligence. Keren bos. Apa bahasanya? Artificial Intelligence. Oke. Bu, ini benda namanya apa? Ini benda namanya apa? HP. Kenapa HP disebut sebagai smartphone? Ada yang tahu? HP alias handphone disebut sebagai smartphone, ponsel cerdas. Guyonannya is apa? It's called smartphone because it's used by stupid people like us. Ini yang senyum-senyum nggak paham. Ada senyum memang nggak paham, pokoknya senyum gitu ada. Kenapa disebut sebagai ponsel pintar? Karena hakikatnya ponsel ini digunakan oleh orang bodoh seperti kita. Makanya disebut sebagai ponsel pintar. Ini adalah temuan paling prestisius pada abad ke-21 yang diawali 50 tahun sebelumnya. Bu, benda ini itu mewakili keseluruhan kinerja-kinerja yang awalnya dilakukan secara manual dan konvensional. Saya contohkan. Tahun 80 Pak Yai Zainul, tahun 80-an 90-an Pak Yai Muhammad, Pak Yai Arif. Ketika kita hendak foto, kita harus ada di studio foto Fuji Film maupun Kodak. Pak foto Pak, ya, sama saya Pak, anak sama istri. Kenapa kok melotot? Khawatir kalau cek spread nanti padahal bayarnya sudah mahal. Foto seperti ini. Tiba-tiba kemudian kamera yang awalnya di situ ada teknologi namanya kamera genggam dan sebagainya, kamera pocket seperti itu. Cek. Wisata kemana-mana seperti itu. Oke. Yang namanya teknologi fotografi kemudian dibanting sebanting-bantingnya sampai anjlok, jedok, Fuji Film bangkrut, Kodak pun bangkrut dengan adanya temuan ponsel pintar yang ada kamera di dalamnya. Oke. Belum lagi zaman tahun 90-an ketika yang namanya wartel, warung telekomunikasi merajalela semacam ini, semacam itu dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian itu warung mulai ambruk, wartel mulai ambruk karena ada temuan kecil waktu itu namanya handphone. Oke. Apapun itu bisa diwakili di sini. Jenengan ketika zaman dulu harus antri di teller bank. Sekarang ada eBay, mobile banking, foto sudah diwakili. Telekomunikasi yang dulu itu ada telepon pakai parabola dan sebagainya sudah diwakili. Lantas kemudian apalagi? Transaksi keuangan diwakili pakai e-banking dan sebagainya. Scan dokumen, kita dulu harus ke kios untuk nyekan dokumen. Silakan sekarang tinggal klik aplikasi jadi. Apalagi? Teknologi apalagi Bu? Apapun bisa diwakili dari sini, ya? Kenapa bisa disebut semacam itu kalau benda ini adalah benda temuan paling prestisius? Karena benda ini mewakili kinerja-kinerja yang dilakukan oleh manusia dan pada akhirnya membuat manusia banyak yang menganggur. Banyak yang menganggur. Apapun diwakili di sini, kecuali dua hal tampaknya yang tidak bisa diwakili oleh handphone Pak Yai. Teknologi AC alias teknologi kipas angin.
Gak bisa ini sakit tiba-tiba gini, gak bisa. Kan gitu kan? Semua selalu bisa di sini kan ya. Belum lagi kemudian ada aplikasi yang namanya media sosial. Media sosial itu Bu, itu dampaknya tidak karu-karuan. Makanya ini ada kaitannya dengan AI yang hendak kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Media sosial, handphone, ini adalah perangkat teknologi. Yang namanya teknologi tergantung siapa yang memakainya. Makanya teknologi yang namanya HP, medsos atau apapun seringkali mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Oke, sepakat? Sepakat? Yang awalnya jauh, nggak ketemu. Sejak tahun 70-an, teman di SMA 1 bakalan. Tiba-tiba ketemu di Facebook dan sebagainya. Yang jauh awalnya nggak ketemu menjadi dekat. Tapi sebaliknya, yang dekat pada akhirnya menjauh. Yang awalnya hubungan keluarga suami istri harmonis. Tiba-tiba pada nyekel HP ini, sehingga komunikasi hanya dilaksanakan sebelum tidur saja. Karena istri sejak kotak-kotak di dapur itu pun sambil nyekrol tip, sambil buka Insta, buka resep makanan dan sebagainya. Karena konon perempuan paling suka nonton tayangan resep bikin masakan dan men-save videonya tanpa tahu kapan akan praktek. Ya bangga. Itu perempuan. Dan suami laki-laki kecenderungannya bukan save video, sukanya apa? Screenshot kalimat-kalimat quotable atau foto-foto instagramable dengan harapan dia akan menggunakan kalimat yang indah dalam screenshotan semacam ini hingga kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia pun lupa kalau pernah men-screenshot, dan pada akhirnya ketika ngecek di manajer file, tumpukan screenshot itu bertumpukan berbanding lurus dengan koleksi video masak-memasak istrinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, ini teknologi. Ya, ini langsung kemudian bahasan ini karena ini sudah waktunya jam berapa ini? 20.34. Perangkat teknologi semacam ini memang ditujukan untuk meringankan kinerja manusia. Tapi pada akhirnya membuat manusia bergantung pada teknologi. Saya contohkan kemampuan berhitung siswa-siswi alumni tahun 90-an seperti Yai Fauzi, seperti Pak Yai Zainal yang dididik dengan kurikulum CBSA Pak Wardiman Joyonegoro dengan para siswa yang dididik dengan kurikulum K berapa? 15 atau 16 atau berapa dan sebagainya. Jangan bandingkan soal perkalian, itu beda. Generasi seperti Yai Fauzi dan generasi ibu-ibu ini, saya juga ketika diminta untuk mengkalikan ini kali ini dan sebagainya, itu cepat langsung. Karena sejak dulu yang namanya guru matematika dikenal killer. Nah sekarang anak-anak, coba 12 kali 12 berapa? Gede. Sebentar Pak, saya buka HP. Loh kenapa buka HP? Kalkun bergantung karena lama-lama otak manusia itu nganggur, karena apapun saat ini juga bisa diwakili oleh metode baru yang dari temuan perangkat namanya AI, yang namanya Meta, ChatGPT, apalagi itu Gemini dan lain sebagainya, di mana di sini ketika istilah AI, artificial intelligence ini pada mulanya ditemukan oleh seorang pakar teknologi komputerisasi dari Amerika namanya John McCarthy tahun 1956. Dia mendefinisikan istilah artificial intelligence alias kecerdasan buatan ini, yaitu kecerdasan buatan yang ditujukan untuk meringankan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia, baik dalam upaya memecahkan masalah,
mau buat keputusan maupun menganalisis sesuatu. Jadi kinerja AI, teknologi itu di satu sisi sudah hampir menyamai kecerdasan manusia. Kenapa hal ini ada? Lantaran teknologi itu diciptakan sedemikian rupa dan pada akhirnya justru akan menghilangkan basis kemanusiaan kita. Salah satu contohnya, sebuah video yang diunggah di media sosial, Pak, Bu, yang diedit menggunakan AI. Kemudian video ini disebarkan, di-download terlebih dahulu dari platform TikTok. Kemudian disebarkan oleh setiap orang melalui WA, melalui grup WA, tanpa tahu apakah itu videonya valid atau tidak. Salah satu contohnya itu mengenai skandal-skandal politisi hari ini maupun beberapa waktu yang lalu. Tahun 2018, kurang lebih 7 tahun yang lampau, saya menyaksikan sebuah video yang bagi saya waktu itu tampak mengerikan. Sebuah video tampak di situ Presiden Barack Obama itu mempromosikan sebuah produk alat kesehatan. Saya banyak curiga. Nah ini kok masa Barack Obama promosi kayak gini? Belum lagi siapa? Aktor Tom Cruise. Tom Cruise itu. Itu promosi sedemikian rupa. Ternyata lacak punya lacak, usut punya usut. Itu adalah bagian dari uji coba teknologi AI. Serpihannya namanya deepfake. Apa nama itu deepfake? DEEPFAKE, deepfake. Yaitu manakala, mohon maaf, Rijal hari ini bicara di sini, seret dan di lain kesempatan Kiai Fauzi sedang menyampaikan ceramah tentang Al-Quran, tentang tajwid. Suaranya Kiai Fauzi oleh perangkat teknologi yang saya diedit oleh orang lain misalnya, ditempelkan ke suara saya yang ada di sini. Kemudian wajahnya Kiai Fauzi ditempelkan di wajah saya. Jadi Rijal yang hakikatnya pidato tampil seperti ini, wajahnya diganti dengan wajahnya Kiai Fauzi plus suaranya dilirikkan semacam ini. Ini 7 tahun yang lalu itu sudah seperti ini. Makanya ada teman saya kaget manakala membuka platform Facebook, tiba-tiba ada iklan judi online. Oke. Yang promosi iklan judi online itu adalah Ustadz Dennis Lim yang ganteng itu. Kaget lah. Konfirmasi ke saya. Maaf Gus, ini kok benar Ustadz Dennis Lim? Ya enggak, ini namanya teknologi deepfake. Coba cermati di iklan yang lain, ada yang namanya Rafli, siapa? Bapaknya Nagita, bojone Nagita Slavina itu. Anaknya siapa namanya? Yang ibunya berarti siapa namanya? Umatnya yang Fauzi apa anaknya? Ya, anaknya Kanjeng Nabi Muhammad yang nomor 3 siapa? Apa mau? Ini bagian dari teknologi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Pak. Di satu sisi itu teknologi digunakan sedemikian rupa. Makanya saat ini manakala terdengar berbagai kabar, selentingan yang berkaitan dengan video dan lain sebagainya, dimohon kepada kita sebagai bagian dari 2 insan yang ada di dalam rumah tangga untuk tidak asal share, untuk tidak asal comot, untuk tidak asal menyebarkan. Yang gila lagi, dengan adanya teknologi deepfake semacam ini, saya pernah menyaksikan video Pak Prabowo pakai jas presiden kita. Itu diedit sedemikian rupa
seolah-olah Pak Prabowo itu promosi produk kaos dalam. Jadi Pak Prabowo kan pidato gagah seperti ini, suaranya Pak Prabowo, wajahnya wajah Pak Prabowo, plek memang, tapi gerak bibirnya itu sudah berbeda, karena gerak bibirnya sudah diedit sedemikian rupa dengan mekanisme editing suara alias voice editing atau apa yang dikonotasikan Pak Prabowo itu. Baik, ini adalah produk nomor 1 tekstil terbaik yang dipakai sebagai bahan baku kaos dalam bagi kaum pria. Silahkan dibeli. Logikanya apa ya koper kalau orang Jawa itu? Kok Pak Prabowo sampai promosi produk kaos dalam? Kok gak sekalian produk pampers sekalian gitu kan? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu ada satu hal yang paling penting manakala kita menghadapi potensi penyalahgunaan AI semacam ini. Dalam potensi penyalahgunaan AI, khususnya yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga, itu adalah bagaimana antar pasangan tua maupun muda kadangkala iseng memakai AI dengan cara bersenang-senang. Cek di IG banyak sekali aplikasi yang ada di iPhone maupun Android, aplikasi editing foto, editing video yang tampak itu nyata, serius maupun iseng-iseng hasilnya tampak nyata. Saya contohkan, ada seorang perempuan pakai jilbab, edit foto dirinya sedang dipeluk Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho itu? Adiknya Lee Mineral. Dipeluk persis. Andai kata kita nggak waspada, nggak mengkritisi produk teknologi berupa editing video foto semacam ini, kita akan tertipu dan mempercayai. Demikian pula editing itu perempuan dengan artis. Ini yang paling fatal. Ketika misalnya, maaf, saya Rijal yang jahat ingin menghancurkan reputasi Kiai Fauzi, cukup saya pakai AI namanya Gemini yang pro, atau orang lain bukan Kiai Fauzi. Ada orang Bangkalan ingin menghancurkan reputasi saya Rijal, maka tinggal menggunakan potensi Gemini. Masukkan promnya apa? Saya masukkan foto saya pas nyengir, cek dimasukkan. Promnya apa? Tolong editing foto laki-laki ini dengan menggunakan peci warna hitam, baju hitam tetapi tidak pakai sarung, hanya pakai celana dalam saja. Dia sedang memangku seorang artis berinisial ini. Artis ini perempuan, kemudian rambutnya terurai, ini kulitnya putih kemerah-merahan, hanya menggunakan BH saja berwarna merah. Dia asik duduk merangkul pinggungnya Pak Ustadz ini, kemudian dengan posisi tersenyum. Pertahankan posisi tangan Pak Ustadz yang sedang senyum ini. Pakai profesional. Tunggu sambil nyeruput kopi. Terbitlah foto memang sengaja mengaget ya kan. Terbitlah foto yang awalnya Rijal difoto sama Pak Zainul, tiba-tiba terbit besoknya Rijal sedang memandu artis. Dia Rijal tidak menggunakan hanya menggunakan jalan, mangku artis nggak pakai ini, pakai peci lah. Langsung ada tim sindikat ngolah. Tolong wartawan, kamu bikin tulisan yang bagus. Kalau nggak gitu cukup aja pakai prompt juga di Gemini atau di ChatGPT atau di Perplexity atau apa. Buatkan semacam narasi berita ala warta kota, ala memorandum yang isinya Ustadz namanya Rijal sedang berselingkuh dengan artis namanya ini, buktinya ini dan sebagainya. Dia ditangkap berfoto semacam ini oleh kawan-kawannya dan sebagainya. Seret,
Nggak sampai 1 menit. Berita persis pengemasannya ala berita, ala warta kota maupun ala memorandum. Wah, semacam ini, sebar, sret, Rijal hancur. Istriku menangis, ya Allah, ya Allah, Dek, ini fitnah, tak percaya aku, ini pasti aku sekarang. Allah. Ini untungnya nggak, ini bapak-bapak nggak ada ya. Pak, ini juga sama, ibu-ibu pun juga sama. Jangan pernah bermain-main, serius ya. Pesan saya, jangan pernah bermain-main. Ini pesan serius dengan namanya AI. Karena lambat laun mungkin bisa menghancurkan rumah tangga kita. Saya juga banyak menjumpai kawan-kawan saya yang iseng, memasukkan foto dirinya dengan prompt yang agak jorok. Tolong saya dijejerkan, tolong foto ini dijejerkan dengan tukang pijat perempuan plus wajahnya fotogenik, mirip perpaduan antara artis A dengan artis B, bodinya seperti ini. Tiba-tiba itu dia seolah-olah duduk pakai sarung mimpin tahlil, di sini ada seorang perempuan muda. Itu kalau si perempuan, istrinya mempercayai foto ini, hancur sudah rumah. Makanya dalam hal ini kita pantas mengacu pada ketika hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mana jawaban sholawat ini? Jawaban dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bahwasanya ketika seseorang seringkali men-share berita, men-share foto, membagikan video atau apapun tanpa meng-cross-check apakah itu valid atau tidak, maka pantas kita cap sebagai seorang pembohong. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kafa bil mar'i kadiban, gimana? Ayyuhaditha bikulli ma sami'a. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta manakala dia menyebarkan apapun, mengomongkan apapun yang telah dia dengar. Jadi cukuplah seseorang dikatakan pendusta manakala dia senantiasa men-share apapun, menyebarkan apapun, apa-apa yang telah dia dengar. Nah, kalau konteks saat ini cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu men-share apapun yang telah dia terima dari WA, dari TikTok, dari Facebook, dari IG, para wasobi ayat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah jam berapa? Ini waktunya sampai jam berapa ini? Jam 9. Jadi ini yang paling poin yang kedua. Yang ketiga, ini yang juga tidak kalah penting ya, bahwa AI yang tadi saya sampaikan ini berpotensi merusak rumah tangga. Hakikatnya juga AI berpotensi mengharmoniskan kehidupan rumah tangga. Karena ini kajiannya Samawah. Ya. Contohnya apa? Bu, halo. Oke. Bagaimana misalnya seorang ibu dan bapak-bapak sudah menikah 25 tahun, mungkin ada rasa jenuh. Bendino belum lanang iki. Apa bahasa Maduranya? Tiap hari nonton orang ini melulu bosen. Kun meloloh. Ya kok ini. Bosen saya lihat lu yang suami juga. Nah, emangnya saya nggak bosen? Ada yang bosen lah. Maka kemudian laki-laki pun itu sudah hampir bercerai misalnya dengan istrinya. Tiba-tiba ingat AI. Cobalah saya menggunakan AI. Saya ingin tanya, langsung jawab sekian detik. Apa yang bisa saya bantu? Saya sekarang sedang menghadapi kecemasan dan kebosanan menghadapi istri saya yang cerewet. Tolong dong kasih tips saya agar saya tidak bosan. Maka langsung AI itu masih jawaban. Dikit. Sebaliknya si istri juga ramah. Ngetik, si laki-laki ngetik di Gemini, si perempuan istri ngetik di ChatGPT. ChatGPT, tolong saya dibantu, saya sedang bosan.
menghadapi suami saya yang super duper cuek. Si laki-laki curhat ke Gemini, istrinya cerai. Suami istri curhat kepada ChatGPT, kalau suaminya tolong saya dikasih tips supaya saya bisa harmonis lagi dengan suami saya. Maka tipsnya seperti itu. Maka kemudian seperti nangis-nangisan, nggak ada jadi cerai. Saya ingin memperbaiki kehidupan rumah tangga lagi. Saya juga mas. Foto pernikahan, hampir rumah tangga pecah, hampir rumah tangga bercerai. Lihat foto di dinding, tahu nggak pose pengantin tahun 80-an? Ya nggak? Ya nggak? 80-an, 90-an juga sama. Ini laki-laki begini ya. Nah, oke. Difotolah sama istri. Masukkan ke Gemini. Gemini, ini fotoku nikah dengan suami tahun 80-an. Wajahnya jelek amat, make up-nya juga kayak gitu, serem. Tolong editing, please deh, tolong editing foto ini supaya lebih menarik. Promnya apa? Tolong tampilkan wajah saya, suami saya seperti Thomas Djorghi. Saya teman ini seperti Tamara Brzezinski. Itu langsung. Yang awalnya foto di dinding itu melotot semua, tiba-tiba keesokan harinya diganti oleh istri, foto suami dan foto istri tersenyum dan lain sebagainya. Ini adalah diantara dampak positif dari AI. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ada satu hal yang seringkali terlupa oleh kita sebagai pasangan dalam rumah tangga. Mungkin bisa dicatat. Obrolan yang tidak penting antara suami dan istri itulah sisi terpenting dalam rumah tangga. Oke, saya ulangi. Tema obrolan yang tidak penting antar suami dan istri itu adalah faktor terpenting dalam rumah tangga. Oke, nyantol. Halo, mama, nyantol ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Teori psikologinya ada. Karena ketika laki-laki dan perempuan ngobrolin sesuatu yang penting, bertengkar. Ya, pasti. Tapi kalau ngobrolin sesuatu yang nggak penting, itu akan menjadi perkara yang penting dalam keutuhan rumah tangga. Apa ngobrolin sesuatu yang nggak penting? Coba bapak sama ibu atau saya sama istri misalnya, kok ngobrol soal Prabowo? Itu kan? Kok ngobrol sesuatu yang penting? Soal ini rumah ini, bisa-bisa bertengkar. Tapi ngobrol sesuatu yang nggak penting. Saya dampingi istri nonton sinetron, apa judulnya? Pay Letter. Dibintangi siapa? Amanda Manopo. Ngobrol lihat Fajar Setboy itu ngapain? Nggak penting kan? Tapi obrolan yang tidak penting ini Bu, jangan pernah diabaikan. Ngobrolin apa misalnya? Itu ya, tuh perutmu tambah besar, perutmu juga nambah. Sesuatu yang nggak penting-penting itu yang menjadi unsur terpenting dalam rumah tangga. Makanya dalam hal ini para bapak, para ibu, inilah bagian sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha. Jadi perintah awal itu kepada suami. Litaskunu ilaiha, supaya kamu wahai para suami cenderung merasa tentram manakala di hadapan istri, manakala bersanding dengan istri. Suami itu yang menjadi petugas awal menjalin komunikasi pertama dengan pihak istri. Oleh karena itu, ini bagian dari introspeksi kita. Jangan-jangan mungkin selama ini rumah tangga kita sering bertengkar lantaran komunikasi kita dengan pasangan yang sedang bermasalah. Orangnya nggak bermasalah,
it's fine, baik-baik saja. Tapi mungkin komunikasinya bermasalah. Ketika ketemu dengan suami, ketika ketemu dengan istri, yang dibahas itu perkara-perkara penting melulu. Ya sepaneng, bahasanya arek Surabaya. Cobalah bahas-bahas sesuatu yang nggak penting itu. Apa? Tadi sarungnya sobek pas naik sepeda motor. Ini apa? Jilbabnya kencing apa? Kucing. Sesuatu yang nggak penting. Itu akan memantik yang namanya rasa itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, menutup perbincangan kita kali ini, karena ini sudah kurang 3 menit lagi, karena ini kajian samawa. Saya teringat kalimat istimewa dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri alias Gus Mus. Bagaimana kalimat istimewa itu? Kata beliau, laki-laki mendamba perempuan yang sempurna. Oke. Sebaliknya, perempuan pun memimpikan laki-laki yang sempurna. Keduanya lupa jika diciptakan oleh Allah untuk saling menyempurnakan. Ini kata ibu-ibu yang main Facebook, TikTok, ini kalimat yang quotable, kalimat yang layak diabadikan. Sudah hafal tadi kalimat terakhir dari Gus Mus? Ayo kita ulangi lagi. Gimana tadi? Lupa semua. Ya. Gimana? Laki-laki atau pria? Pria seringkali mendamba perempuan yang sempurna. Sebaliknya perempuan pun memimpikan suami laki-laki yang sempurna. Seringkali keduanya lupa jika diciptakan oleh Allah untuk saling menyempurnakan. Oke. Yang paling penak karena ini sudah momentumnya yang hadiri laki-laki dan perempuan sudah berumah tangga. Suami seringkali mendambakan istri yang sempurna. Sebaliknya istri pun memimpikan suami yang sempurna. Seringkali keduanya lupa jika diciptakan oleh Allah untuk saling menyempur. Ibu, Bapak, sudah cukup waktunya, ini pas jam 9. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ada forum tanya jawab ya, Fauzi? Wah, jangan yang berat-berat dari pertanyaannya ini. Ya, silakan para jemaah yang mau tanya. 1, 2, 3. Silakan Ibu, para jemaah, ada? Yang tanya dapat door prize ya. Ada? Masalah AI? Ada? Cukup? Kedinginan ya Bu ya? Tolong dikecilin sedikit AC-nya ya. Tadi sudah dibahas sama Yai Richard ya. Baik, Yai, saya bertanya Yai, karena ada yang tanya. Saya punya teman Yai, alhamdulillah istrinya 11. Betul Yai, betul, tidak ngarang. Dan ini fakta. Beliau itu sangat rukun, sangat kompak, sangat bersatu dengan para istrinya. Alhamdulillah, beliau punya komitmen, punya satu nilai kata-kata bijak. Satu adalah kasih sayang, kedua adalah kasih uang. Mohon maaf, sampai detik ini 11 istrinya cintanya luar biasa. Menurut pandangan Yai, gimana Yai? Koneksinya? Ini pada quote yang kedua, kasih sayang dan kasih uang. Betul ya. Ini saya sangat sepakat. Hakikatnya istri itu paling senang 3-an: pujian, pelukan, transferan. Leres ya? Betul. Oke. Boleh saya lanjut ya? Ada ini mungkin bisa dijaga. Ketika misalnya kita menghadapi pernikahan yang membosankan, pernikahan yang mungkin tidak harmonis, bahkan hampir bercerai dan sebagainya, yang akan menjadi korban itu adalah anak-anak kita. Saya teringat manakala saya pernah suatu hari sowan kepada guru saya, di situ ada alumni yang sowan kepada kiai saya. Alumni tersebut itu tersendat-sendat sambil menangis, dia cerita kalau hampir bercerai dengan istrinya. Maaf ya, maaf. Kemudian si kiai saya itu hanya bilang gini, Mas,
Sudah mantap berjalan. Mantap Pak Kiai. Saya tidak kuat Kiai. Bukankah kamu dulu yang bilang, iya saya tidak kuat. Dan tak kasih buat tips. Silakan kembali setelah kamu melaksanakan hal ini, nasihat saya. Mau? Mau ya. Sering-sering sholat jamaah bersama istri. Yang kedua, sering-seringlah makan bersama istri. Kalau yang ketiga, insya Allah sudah pasti sering-sering tidur sama istri. Pak, 2 bulan kakak kelas saya merupakan alumni pesantren. Itu telepon ke Kiai karena dia sudah melaksanakan 3 hal: sholat bareng, makan bareng, tidur bareng. Dilaksanakan. Khususnya yang kedua awal itu, sholat berjamaah. Telepon setelah 2 bulan. Saya kemudian juga ditelepon sama Kiai. Saya katanya, kamu masih ingat kakak kelasmu yang pernah datang mau bercerai sama istrinya? Iya Pak Kiai. Alhamdulillah tidak jadi, sekarang harmonis. Pripun menurut panjenengan Pak Kiai? Bagaimana? Karena dia sudah mengamalkan 2 hal yang penting. Sholat berjamaah, yang kedua makan bersama. Makan bersama itu jangan pernah diremehkan Bu, Pak. Apalagi sholat berjamaah. Makanya ketika sholat berjamaah, walaupun mungkin saat itu kita sedang nggak baik-baik saja dengan pasangan, tetapi misalnya ketika suami kita ngimami Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, apakah si perempuan akan jawab ini? Amin. Karena dia lagi bermusuhan ya. Pas habis bertengkar, yang sholat jamaah mau. Ayo, kita kan tiap hari sholat jamaah. Ya. Waladhdallin. Tidak mungkin kan? Pasti akan amin. Ya walaupun amin, tidak mungkin. Amin, itu ya. Tapi setelah sholat, ya dia salaman sama suami, malu-malu lah. Ya. Itu lambat laun kayak gitu. Ada lagi satu hal. Saya juga pernah dikasih tahu sama teman saya bahwa ketika pernikahannya hampir hancur, dia melupakan satu hal, dan itu dinasihati oleh ibunya. Jangan-jangan kamu selama ini lupa, setelah sholat kamu jarang memfatihai istrimu. Iya Bu, aku gak pernah fatihah. Coba mulai sekarang. Loh, yang awalnya Masya Allah pendirian si perempuan, karena kita yakin perempuan adalah makhluk terkuat di atas muka bumi ini, dan laki-laki adalah makhluk terlemah. Kenapa? Karena obat kuat hanya diciptakan untuk laki-laki. Itu menunjukkan kalau kita adalah makhluk yang lemah, karena butuh dibantu obatku. Ya, oke. Bu, jangan pernah meremehkan Fatihah. Gus dalam suami saya nggak pernah sholat. Suami saya itu berani nempelin saya. Bu, ayo, siapa tahu mungkin kita atau ibu lupa memfatihai suami. Kita mungkin usaha sebagai manusia sudah notok jedok maksimal. Kita tinggal menggunakan cara-cara melalui kekuasaannya Gusti Allah. Nah, berkaitan soal kekuatan Fatihah ini Bu, berkaitan dengan kekuatan surat Fatihah. Tadi saya cerita teman saya, ini cerita lagi yang nyata. Tadi teman saya memfatihai istrinya, pada akhirnya juga harmonis lagi. Satu fakta lain diceritakan oleh ini, karena ini yang kesuksesan, Kiai Haji Dr. Abdul Haris. Terus ini gimana melogikakannya? Tadi saya cerita di awal ketika Kiai saya disowani kakak kelas saya yang mau tidak cerai. Tiba-tiba Kiai saya barusan telepon. Oke, gini. Yang terakhir, kekuatan surat Fatihah. Ini diceritakan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Haris, Ketua MUI Kabupaten Jember. Beliau penemu metode baca kitab kuning Al-Bidayah.
lahir dari keluarga petani biasa, bapaknya itu puasa sunnah selama 16 tahun sampai 3 orang laki-laki ini semua jadi kiai-kiai semua dari keluarga petani. Nah, Kiai Haris itu pernah cerita kalau anak keduanya itu ketika mondok di pondok pesantren As-Sunniyah yang barusan pengasuhnya telepon saya namanya Kiai Sakit Jawari, di mana Kiai Haris memondokkan anaknya sampai pada suatu ketika anak yang dipondokkan itu bosen mondok Kiai Fauzi, frustrasi, gak kerasan mondok. Haji Gunawan ini gak kerasan mondok sampai pulang setelah liburan mondok selesai itu gak mau balik ke pondok, mungkin ada rasa trauma, malas segala macam. Dirayu sama ibunya gak mau, dirayu sama bapaknya tetap saja kukuh. Yang dilakukan Kiai Haris sama istrinya luar biasa. Beliau mendudukkan istrinya, anaknya tiap hari main game terus, main game. Yang dilakukan Kiai Haris seperti ini ke istrinya, kita sudah berusaha menyadarkan anak kita, ayo sekarang kita riyadhah batin. Gimana Pak? Setiap ba'da sholat maghrib sampean Fatihah minimal 41 kali, saya pun Fatihah 41 kali, bahkan seringkali 100 kali, ditujukan khusus untuk anak kita supaya Allah melunakkan hatinya. Ba'da maghrib dirakaati terus, dibacakan Fatihah, suami istri Bu, dungo untuk anak, berdoa untuk anaknya. Tidak sampai 40 hari tirakat dilakukan, mungkin pada hari ke-25 tiba-tiba anaknya memeluk ibunya, Bu saya pengen balik ke pondok. Ini gimana? Jadi ketika misalnya komunikasi antara pasangan itu nonton jedok kesulitan, sudah diupayakan sedemikian rupa ngobrolin sesuatu yang tidak penting, ternyata tetap dan dikhawatirkan manakala berpisah dan sebagainya, yang muncul bukan maslahah melainkan mafsadah, khususnya bagi anak kita. Ayo kita pasrahkan kepada Allah menggunakan jalur langit, yaitu jalur suratul Fatihah. Ngobrolin yang gak penting itu misalnya apa, Kiai Fauzi senang manuk kan, senang burung kan, walaupun istrinya nggak suka burung, tapi istrinya tetap ngobrol sesuatu yang berkaitan soal burung. Wah, ini burung apa Kak? Oh ini burung Garuda ya. Wah, ini burung ini dan sebagainya. Sesuatu yang nggak penting banget lagi. Oleh karena itu, Pak Kiai, makanya tadi Pak Kiai Zainul saya sangat sepakat. Selain dikasih sayang, maka tik untuk menaklukkan hati perempuan adalah dikasih. Ada 3 an yang diharapkan oleh seorang istri. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Pujian. Yang kedua apa? Pelukan. Pujian itu adalah apresiasi tulus laki-laki kepada istri. Walaupun mungkin tidak secantik ini, dipuji. Ibu kan senang dipuji, Ibu. Ibu senang dipuji. Senang kan? Masakannya dipuji, ya? Nah, yang kedua apa? Pelukan. Kenapa ada pelukan dan sebagainya? Karena ketika seorang perempuan, seorang istri lagi bersedih, dia tidak membutuhkan nasihat apapun. Dia hanya butuh dipeluk. Dan ketika perempuan setelah butuh, tidak butuh nasihat apa-apa, hanya butuh transferan dari suami. Nih, dana foya-foya untuk luntik. Gimana kalau BCA bunyinya? Kalau Bimo itu apa? Ingrid itu apa ya? Itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.